Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan arsitektur abad tengah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama itulah saya sendiri, Kadendra Sereguna, dengan NIM belakang 004. Yang kedua ada Muhammad Notonegoro, dengan NIM belakang 003. Peta konsep. Yang pertama adalah sejarah arsitektur abad tengah. Yang kedua adalah arsitektur Romanesque, yang terdiri dari definisi, perkembangan, karakteristik, dan keunggulan. Yang ketiga adalah arsitektur gotik, yang terdiri dari definisi, perkembangan, karakteristik, keunggulan. Secara arsitektur abad tengah. Pada tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantin mengeluarkan Edict Milano atau Edict of Toleration sehingga agama Kristen bisa menyebar. Bahkan pada masa Theodosius, agama Kristen dijadikan sebagai agama resmi negara. Perkembangan pesat arsitektur di Eropa dimulai dengan kebangkitan religi di benua Eropa setelah pada runtuhnya kerajaan Romawi di Roma pada 476 Masehi, yang dilanjutkan dengan kemunculan kerajaan Romawi Timur di Konstantinopel. Arsitektur Romanesque. Definisi arsitektur Romanesque. Arsitektur Romanesque adalah gaya arsitektur dari Eropa abad pertengahan, ditandai oleh pelengkung setengah lingkaran dan berkembang menjadi gaya arsitektur gotik yang ditandai dengan lengkungan berujung. Tidak ada kesepakatan mengenai berawalnya arsitektur Romanesque dan pengusulan waktu beragam mulai dari abad ke-6 sampai abad ke-10. Arsitektur gaya Romanesque ditandai dengan lengkungan semi melingkar. Pada gaya arsitektur Romanesque di Inggris secara tradisional disebut sebagai gaya arsitektur Norman. Arsitektur Romanesque dapat ditemukan seluruh benua yang menjadi gaya arsitektur pan-Eropa pertama sejak Imperial Roman Arsitektur. Pada masa Romanesque terdapat banyak kastil, gereja, dan katedral. Namun kini yang dapat disaksikan hanya sebuah chapel kecil hingga katedral yang besar. Perkembangan arsitektur Romanesque. Pada rentang periode perkembangan seni arsitektur Romanesque ini terjadi kekosongan perkembangan seni arsitektur yang sangat modern dan frontal. Periode Romanesque merupakan periode perkembangan seni arsitektur tanpa kesan yang menunjukkan ciri khas gaya arsitektur saat itu. Pada seniman arsitek saat itu hanya bereksperimen dengan konsep gaya arsitektur karya-karya lama Romawi dan mencampurnya dengan ide-ide dari seni arsitektur Kristen awal. Karena fenomena kekosongan ini, periode Romanesque disebut juga sebagai periode Dark Ages. Istilah nama Romanesque muncul pada abad ke-19 untuk menunjukkan seni arsitektur yang terjadi pada abad ke-11 hingga abad ke-12, yang memiliki arti dengan gaya Romawi. Setelah kemunculan dan perkembangan seni arsitektur Romanesque ini, kemudian seni arsitektur abad pertengahan di Eropa klasik berkembang menjadi seni arsitektur gotik atau gotik. Karakteristik arsitektur Romanesque. Yang pertama itulah dinding-dinding bangunan Romanesque umumnya memiliki ketebalan yang masif dengan bukaan yang relatif kecil. Yang kedua adalah buttress atau penopang. Pada bangunan Romanesque umumnya berprofil persegi datar dan tidak terproyeksi di luar dinding. Yang ketiga adalah busur. Arch yang digunakan hampir selalu berbentuk setengah lingkaran dan dipergunakan pada bukaan pintu dan jendela. Pada vault dan arkade di atas pintu yang lebar biasanya terdapat lengkungan setengah lingkaran. Yang keempat itulah arkade atau arcade. Arkade adalah deretan arch yang ditopang oleh atau kolong yang terdapat di interior gereja, memisahkan bagian dari nave dari aisle. Yang kelima adalah dermaga.
Pada arsitektur Romanesque, pier sering digunakan untuk mendukung arch. Pier dibuat dari batu berbentuk kotak atau persegi panjang, umumnya memiliki molding horizontal membentuk kapital pada awal arch. Keunggulan arsitektur Romanesque. Yang pertama, memiliki dinding yang tebal dengan pintu dan jendela yang berukuran kecil, sehingga struktur bangunan menjadi lebih kuat. Yang kedua adalah memiliki banyak kolom, vent diekspos, memiliki fungsi struktural dan dekoratif. Yang ketiga adalah menerapkan bentuk struktur membentuk busur atau setengah lingkaran. Struktur Roman Arch biasanya diterapkan pada atap dan langit-langit atau plafon. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang arsitektur gotik. Next. Yang pertama yaitu definisi arsitektur gotik. Gaya arsitektur gotik dimulai pada pertengahan abad 12 dan berakhir pada abad 16. Seni gotik diyakini juga sebagai perwujudan seni bervarian. Seni gotik dianggap sebagai seni yang tidak punya cita rasa atau hambar dan juga dianggap sebagai seni yang menyimpang dari kaidah-kaidah seni yang sudah ada. Next. Yang kedua yaitu perkembangan arsitektur gotik. Arsitektur gotik adalah suatu gaya arsitektur yang berkembang di Eropa pada abad pertengahan. Ciri khas utamanya meliputi pointed arch, flying buttress, RIB falls, dan ornamentasi yang kaya. Next. Ciri khas yang pertama adalah pointed arch. Bisa dilihat gambarnya di bawah. Pointed arch yaitu arch yang memiliki sudut pada titik tertinggi dan berbentuk meruncing. Bukan hanya sebatas ornamental, pointed arch digunakan pada masa Romawi juga. Next. Pointed arch dibagi menjadi dua, yaitu Roman circular arch dan Roman circular arch. Yang pertama, sudut penyebaran yang lebih besar menghasilkan horizontal stress yang besar, kestabilan dan ketinggian bangunan terbatas. Kedua, sudut penyebaran stres yang lebih kecil menghasilkan horizontal stress yang lebih kecil, kestabilan dan ketinggian bangunan lebih baik. Next. Ciri khas perkembangan arsitektur gotik yang kedua yaitu flying buttress, berfungsi sebagai penyalur beban gaya horizontal yang datang dari langit-langit, kubah atau beban angin sekaligus sebagai elemen estetika dalam bangunan. Bisa dilihat contohnya dari gambar di bawah ini. Next. Adapun RIB fall. Pengembangan bentuk RIB fall adalah sistem kolom dan langit-langit tidak terpisah di mana antara kolom dan rusuk penyangga atap menyatu, seperti gambar yang di samping. Next. Untuk karakteristik arsitektur gotik, yang pertama glass. Stained glass adalah kaca mozaik yang dipakai sebagai akses sinar matahari ke dalam ruangan. Yang kedua yaitu cruciform. Cruciform merupakan bentuk dari salib yang menjadi karakteristik denah katedral gotik pada zaman Dark Age. Yang ketiga, pinnacle. Pinnacle merupakan ornamental vertikal yang biasanya berupa menara kerucut dan terletak di atas sambungan buttress dengan dinding katedral. Next. Yang keempat yaitu gargoyles yang mempunyai arti throat atau kerongkong yang berfungsi untuk menyalurkan air dari atap untuk menjauh dari sisi dinding agar tidak merusak pahatan dinding dan lapisan perekat mortir. Yang kelima adalah twin tower.
Twin Tower yang diidentikal untuk menghiasi gerbang utama dan penopang lonceng pada katedral gotik seperti di gambar. Yang keenam, rose windows. Rose windows adalah jendela berbentuk bunga mawar yang memberikan pencahayaan alami ke dalam bangunan dan memiliki simbol firman Tuhan sebagai cahaya menurut keyakinan umat Kristus. Next. Adapun keunggulan arsitektur gotik, penggunaan warna hitam atau gelap pada dinding, lantai, dan langit-langit memiliki jendela vertikal yang besar agar cahaya matahari dapat masuk dengan mudah. Lazim menggunakan material yang berasal dari bahan alami seperti kayu dan marmer. Penggunaan furnitur dan dekorasi dengan desain yang unik dan ikonis. Bisa dilihat gambarnya ada yang dinding yang hitam putih, lantai hitam putih, dan langit-langit juga hitam putih. Next. Adapun kesimpulan dari arsitektur Romanesque dan ada variasi dalam gaya ini tergantung pada wilayah dan zaman. Gaya ini merupakan tahap penting dalam sejarah arsitektur Eropa yang kemudian berkembang menjadi arsitektur gotik yang lebih rumit. Kesimpulan mengenai gaya arsitektur gotik adalah bahwa itu merupakan penting dalam sejarah arsitektur Eropa, terutama pada abad pertengahan itu. Gaya ini menciptakan atmosfer misterius dan spiritual dalam arsitektur. Meskipun terutama digunakan dalam gereja-gereja, elemen-elemen gotik dapat ditemukan dalam kastil, istana, dan bangunan lainnya. Next. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan tidak benar. Sekian dan terima kasih.